Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bersama saya lagi dengan Bah Muda. Ya, kali ini saya akan membagikan lagi ya, tips-tips kesehatan bagi kita semua. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ya, agar kita bisa tetap selalu dalam keadaan sehat. Ya, bisa menjaga diri. Nah, namun kali ini saya membagikan tips-tips bagaimana caranya agar kita ini terhindar dari bahayanya suka marah-marah bagi kesehatan, yaitu akibatnya bagaimana. Nah, ini adalah di sini saya akan membagikan ilmunya tentang bahayanya suka marah-marah bagi kesehatan. Itu apa? Bahayanya marah-marah bagi kesehatan itu apa? Ya, sini kita bahas. Yang pertama, bahayanya marah-marah bagi kesehatan itu pada gangguan pencernaan. Nah, kenapa? Karena saat marah-marah, kadar asam lambung ini bisa meningkat. Nah, dari situlah berbagai macam gangguan pencernaan itu muncul, mulai dari refleksi asam. Ya, seperti asam lambung, ya akhirnya juga akan terjadi pada dampak penyakit MA dan juga terjadi pada saluran pembuangan atau semberit. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dampaknya pada sakit kepala. Sakit kepala ini disebabkan karena terlalu emosional. Nah, sebab terlalu emosionalnya ini meningkat, maka tekanan darah di kepala ini sehingga memicu kepala menjadi pusing atau migrain. Nah, itu ya. Sebab terlalu emosional, ya sehingga meningkatkan tekanan darah di kepala, ya sehingga memicu kepala menjadi pusing atau migrain. Nah, terus yang ketiga, berdampak pada kena serangan penyakit jantung. Nah, kenapa? Karena mudah marah ini menimbulkan stres. Ya, sehingga meningkatkan genetika penyakit jantung. Ya, karena ini stres itu bisa meningkatkan genetika penyakit jantung. Bahkan penelitian sudah membuktikan kalau orang yang mudah marah cenderung penyakit jantung. Nah, ini sudah diteliti oleh para dokter-dokter ahli di seluruh dunia. Nah, bahwasanya orang yang mudah marah ini cenderung sekali kena penyakit jantung. Nah, itu. Kemudian yang keempat, dampaknya itu bisa terkena depresi. Nah, depresi ketika pikiran sudah terserang oleh stres. Ya, ini pikiran ini sudah kena oleh stres dan depresi, tubuh pun rentan terkena berbagai macam penyakit. Yaitu kalau sudah pikiran ini stres,
udah bercampur aduk kemana-mana, aliran darah ini juga itu meningkat. Akhirnya pemumpaan darah di jantung ini sangat cepat. Nah, sehingga rentan sekali terkena berbagai macam penyakit. Karena pompaan darahnya ini terlalu kencang, terlalu cepat, ya sehingga saluran-saluran pencernaan di dalam tubuh ini akan akan bekerja keras, ya, sehingga akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang lainnya, ya termasuk jantung. Oke, kita lanjut yang kelima. Nah, dan ini yang terakhir ya, yang kelima. Ini akan mudah terkena serangan darah tinggi. Jadi apabila suka marah-marah, jika tidak ingin terkena tekanan darah tinggi, maka hindarilah suka marah-marah. Karena kita itu bisa menahan dari rasa emosional kita untuk marah. Nah, makanya ya kita perlu menjaga tekanan darah di dalam kondisi kita, di dalam tubuh kita ini tetap dalam kondisi normal, agar tidak memicu masalah kesehatan lainnya. Nah, itu ya. Jadi di sini sebisanya mungkin ya kita tidak mengikuti hawa nafsu untuk marah-marah. Ya, untuk marah. Karena dampaknya juga ini sangat fatal sekali. Pernah ada satu cerita, ada sebuah keluarga rumah tangga ini yang baru sukses, berhasil menjadi orang yang kaya. Ini dia mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berumur katakanlah 5 tahun, ya sudah TK ya. Terus di keluarga ini baru membeli mobil. Karena anaknya masih TK ini, ya kebetulan dia punya bakat menggambar. Dan anak ini menggambar di mobil orang tuanya yang baru dibeli ini. Digambar ya katakanlah sebuah pohon, di situ ada hewan-hewan ya banyak dicoret-coret. Nah, melihat kejadian seperti ini, ayahnya anak tersebut ini marah. Apa yang dilakukan? Dia memotong tangan anaknya tersebut karena rasa emosionalnya ayahnya ini memikirkan ini tangan yang merusak mobilnya, yang mencoret-coret mobil yang baru dibelinya dengan susah payah. Uang yang dikumpul-kumpul dengan susah payah untuk dipakai bekerja, akan tetapi baru saja dibeli dicoret-coret oleh anaknya. Itu sangat memicu sekali adrenalin emosionalnya orang tuanya tersebut. Setelah dipotong, sudah dibawa ke rumah sakit. Ini sudah keluar beberapa bulan kemudian, ya setelah dirawat, ini sudah dibawa pulang dan anaknya ini pengen menggambar. Dia bilang, "Ayah, kembalikan tanganku. Aku mau menggambar." Mendengar perkataan anaknya seperti itu, ayahnya ini menangis. Merasa penyesalan sudah menyelimuti dirinya.
Coba kita bayangkan, seandainya orang tua itu adalah kita, terjadi pada keluarga kita, bagaimana pendapat kalian? Ya, makanya di sini saya mengingatkan, jangan mengikuti emosional hawa nafsu, karena itu semua adalah bisikan setan. Perbanyak baca istighfar, rajin beribadah, jangan menyepelekan ibadah sunnah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Banyak berdoa. Oke, sekian dulu dari saya. Banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.